Vonis HRS sudah dibacakan, hukuman 4 tahun telah dijatuhkan. Pro dan kontra mengiringi putusan tersebut. Banyak yang menilai putusan itu tidak adil, berlebihan, bahkan pesanan penguasa. Tentu tidak sedikit pula kelompok yang mungkin bergembira atas isolasi HRS setidaknya hingga akhir 2024 yang menyebabkan tokoh karismatik itu tak bisa ikut cawe-cawe dalam Pilpres. Terlepas dari itu semua, akankah vonis ini menjadi momentum kebangkitan politik Islam termasuk juga memantik semangat oposisi yang semakin meluas? Sobat, kerabat, pemirsa, Indonesia dalam secangkir opini pekan ini, vonis HRS, momentum politik Islam dan oposisi. Ya, sobat, kerabat, pemirsa sekalian, kita lanjutkan ya. Ini closing statement dan saya pengen narasumber menukik pada isu mengenai Habib Rizik dan momentum bagi politik Islam dan oposisi. Tadi banyak sekali warna-warna yang sudah digelar, ada yang pesimis, ada yang optimis. Ustadz Slamet Ma'arif optimis 2024 memainkan peranan. Yanuar Aziz bilang katanya, kami tidak akan berpolitik termasuk mengkampanyekan satu calon pun presiden katanya. Tapi Bang Rocky mengatakan, wah tidak bisa. Habib Rizik itu adalah sebuah monumen yang akan tunggu kira-kira waktunya ya. Tapi ada persoalan kata Adi Mazardi, kita harus jelas dulu partai Islam dan tidak Islam atau nasionalis, karena yang penting sebenarnya kita harus jelas definisinya antara partai berbasis abang dan sekuler. Tapi kata Babe, bicara nasionalisme sudah sejak tahun 1500-an. Dan Mbak Bibi juga menambah ketidakjelasan soal partai-partai yang ada di Republik Indonesia. Yang penting katanya kerjanya yang penting. Silakan Bung Aziz Yanuar. Iya, terima kasih. Tadi saya sedikit memperjelas bahwa sejak 98 melalui TAP MPR 18 ya, itu telah mencabut TAP MPR 278 tentang asas tunggal. Jadi bebas asasnya sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila. Dan Islam itu jelas tidak bertentangan dengan Pancasila. Itu untuk penegasan. Kemudian mengenai konstelasi politik terkait dengan Habib Rizik dan peristiwa yang dialami oleh Habib Rizik dan kawan-kawan terkait dengan dugaan ketidakadilan yang mengemuka saat ini. Menurut saya ini kita sebenarnya jelas dihadapkan pada satu faktor, satu permasalahan, yaitu ketidakadilan, baik ketidakadilan hukum, penegakan hukum ataupun ekonomi tadi ya, yang sudah dijelaskan oleh Bang Rocky Gerung secara panjang lebar tadi. Nah, saya mau tegaskan bahwa terkait hal tersebut sebenarnya nanti di konstelasi politik atau pemilu yang akan datang mengabaikan 3 periode yang sedang digaungkan oleh sobat dari Bang Rocky tadi, Bang Kodari, dan mengabaikan juga percepatan tadi. Oh iya, percepatan atau tadi apa bahasa Bang Adi tadi, Mas Adi apa? Bukan, penyunatan ya, seperti itu ya. Nah, itu kita memandang ini normal lah seperti itu. Itu menurut saya ini harus tetap dipelihara sebagai momentum. Artinya gini, kalau saya memandang pihak dari rezim atau pemerintah pastinya tidak tinggal diam juga melihat ada arah bahwa ada common enemy, yaitu ketidakadilan, di mana ini ditunjukkan kepada rezim seperti itu. Ini kan citranya buruk nanti kan. Nah, ini menurut saya sudah jadi perhitungan juga dari pihak rezim yang saya yakin akan ada tanda petik ya manuver nantinya ke depannya. Manuver terkait dengan keadilan atau penegakan hukum yang berkeadilan, atau bahkan ada kejutan manuver terhadap Habib Rizik sendiri, kalau saya memandang dan merasakan seperti itu gitu kan. Nah, akan tetapi kalau ini atas kedunguannya diabaikan gitu kan, menurut saya ini sangat
sangat baik ya untuk oposisi, untuk pihak-pihak yang mendambakan bergantinya rezim ya seperti itu. Karena kan keadilan ini bukan domain umat Islam semata. Bukan domain pendukung Ahok, bukan domain pendukung Anies, bukan domain pendukung Pak Jokowi dan sebagainya. Keadilan ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh nurani masing-masing. Seperti itu. Meskipun secara materi dia dipaksa untuk memihak yang lain, akan tetapi nurani tetap berbicara di situ. Itulah yang menyebabkan kemarin makanya waktu vonis, pembacaan vonis itu berduyun-duyun ribuan orang datang kan seperti itu. Itu semata-mata digerakkan oleh nurani. Itu sebagian kecil aja loh seperti itu. Belum lagi di media sosial, belum lagi yang diblok di sana sini. Sebenarnya itu jauh Bang. Seperti itu. Kenapa tidak maksimal, belum maksimal karena memang sudah ada antisipasi itu kan. Dan juga sudah ada kopat-kopit tadi yang sudah digaung-gaungkan untuk menekan, untuk merepresi ya massa seperti itu. Jadi menurut saya ketidakadilan dijadikan musuh bersama gitu kan. Ini membahayakan untuk rezim, mengabaikan identitas politik Islam, non agama atau tadi sekuler. Menurut saya itu siapapun partainya nanti asal mengusung keadilan, penegakan hukum berkeadilan dengan monumen Habib Rizik, menurut saya dia mempunyai posisi untuk menggait suara yang besar nantinya gitu kan. Atau karena gini, saya tadi mendengar Bung Rocky menyinggung sedikit mengenai bagaimana Demokrat tuh kecil, kemudian karena sentimen baper ya, sentimen berbau perasaan lah seperti itu, Pak SBY waktu itu gitu kan, kemudian jadi melonjak, dikelola dengan opini yang baik lah seperti itu. Nah menurut saya masyarakat Indonesia ini masih polanya seperti itu, ditambah memang ini nyata gitu kan, jadi bukan hanya perasaan yes, ketidakadilan nyata yes seperti itu kan. Nah tinggal dikelola opininya gitu kan oleh pihak-pihak terkait yang memang ada kepentingan di situ gitu kan, bukan Habib Rizik maksud saya atau Front Persaudaraan Islam. Nah ini tinggal dikelola dengan baik, maka itu akan jadi source power yang bagus gitu kan untuk menggait suara-suara dari masyarakat. Dan itu bukan cuma domain umat Islam, saya garis bawahi. Kenapa? Kemarin bahkan di media sosial ada saking mengemukanya non muslim gitu kan, saking mereka dia mengatakan siap menukar badannya untuk Habib Rizik. Kemudian banyak front pemuda-pemuda Kristen gitu kan di Maluku atau Ambon tuh yang viral kan mendukung Habib Rizik. Artinya saya mau katakan di sini bukan bicara Islam atau tidak, tapi di sini bicara keadilan. Tadi etiknya itu lebih khusus. Tadi disinggung oleh ibu peneliti kita bahwa kegagalan dari sistem Islam itu, politik Islam, partai politik Islam itu antara lain karena mereka tidak dipercaya oleh rakyat kan seperti itu kan. Artinya itu dapat mengenyampingkan nanti kalau penegakan hukum yang berkeadilan menjadi isu. Nah menurut saya itu akan bisa jadi opini yang baik untuk menggiring bagaimana supaya politik etik tadi. Nah, jadi kan jadi masalahnya tadi sebenarnya bukan Islamnya, tapi etis atau tidak. Mereka mengaku Islam, partai politik yang berislam, asalkan Islam, tapi friksi sesama sendiri, hal-hal furu pecah, seperti itu kan. Nah itu kan gak etis kalau menyambung dengan apa yang disampaikan Bung Rocky tadi kan. Nah tapi kalau keadilan, ini kan semuanya mempunyai nurani yang sama. Dan menurut saya ini harus dikelola dengan baik. Nanti kita tunggu ujangan dari Babeh dan petunjuk lebih mencerahkan dari Bang Rocky serta Bang Adi serta ibu kita dari peneliti LIPI. Demikian Bang. Iya. Jangan ibu kita dari peneliti LIPI, Siti Zuhro. Ya tadi ya. Silakan Mas Sadi. Baik. Jadi tadi sudah jelas yang disampaikan oleh Rocky. HRS ini sudah jadi monumen untuk 3 hal itu, keadilan, etika, dan hukum. Intelektual. Intelektual. Juga sebetulnya varian-variannya kan ada korupsi juga. Korupsi kenapa didiamin? Nah ini sudah melebur. Jadi simbol Habib Rizik ini sudah bukan lagi menjadi simbol gerakan Islam. Ini gerakan kebangsaan loh. Dan saya sudah melihat bahwa ini sudah mencair seperti itu. Jadi pasca Jokowi nanti
menurut saya memang harus ditata ulang agar identitas bangsa ini menjadi jelas, juga partai-partai politik itu menjadi jelas. Yang jelas pasca Jokowi itu tahun 2024 kan? Belum tentu juga kalau belum menurut tentu Rocky. juga. Kita lihat. Karena kan begini, Refli, kenapa saya bilang pasca Jokowi ini penting? Karena kita kan belum tahu apakah bangsa ini selamat sampai 2021. Lihat COVID yang merajalela, ekonomi yang hancur-hancuran, kemudian tata kelola negara juga berantakan, kemudian kohesi sosial juga tinggi. Saya nggak pernah berpikir ini bangsa ini akan sampai 2024. Kan untuk sampai 2024 pun 2021 harus selesai dulu. Baru kemudian 2022, kemudian 2023. Kalau itu selamat baru masuk 2024. Jadi menurut saya sangat menghina akal sehat dan menghina masyarakat kalau kita selalu berpikir 2024. Ini rakyat hari ini itu siapa yang ngurusin? Sementara kita lihat bahwa menteri-menteri, penyelenggara negara di DPR kan orang-orang partai politik berpikirnya 2024. Padahal persoalan bangsa hari ini itu terus siapa yang ngurusin? Itu sebabnya COVID di mana-mana merajalela, kematian juga banyak sekali di mana-mana. Karena memang semua orang sibuk untuk posisi 2024, dan menurut saya sih kita civil society berhentilah soal mikir bagaimana menyelamatkan bangsa ini hari ini. Nah, jadi kembali ke masalah identitas tadi Mbak Wiwi sudah sampaikan juga, ini harus jelas, partai-partai juga harus jelas. Tapi negara ini juga harus jelas identitasnya. Negara kita ini negara apa? Negara Pancasila apa bukan? Kalau negara Pancasila, di mana Pancasilanya? Semua produk pemerintah, kebijakan pemerintah, undang-undang yang dilahirkan oleh DPR, apakah ada Pancasilanya? Bagaimana mengukurnya? Itulah sebabnya dulu saya mengharapkan bahwa Mahkamah Konstitusi itu diganti menjadi Mahkamah Pancasila, sehingga setiap undang-undang yang lahir itu dikonfirmasi ke Mahkamah Pancasila. Ada Pancasilanya enggak? Ada ketuhanannya enggak? Ada kebangsaannya enggak? Ada perikemanusiaannya enggak? Ada keadilan sosialnya enggak? Ada kaitannya. Ngurusin presidensial threshold saja nggak bisa MK. Nah, karena itu ini kan nggak bisa, harus ada mahkamah. Kemudian yang jelas lagi nih, negara Indonesia negara apa? Negara agraria bukan? Agraria bukan. Tapi karena produk pertanian masih banyak yang impor. Tapi disebut negara industri lebih bukan lagi. Dibilang negara agama bukan. Karena kita berazas non agama. Tapi dibilang negara sekuler juga bukan. Agama diurus oleh negara, ada menteri agama, ada soal haji urus negara. Kemudian disebut negara kelautan bukan, karena urusan laut dikuasai oleh asing juga. Disebut negara kepulauan, komunikasi antar pulau juga nggak jalan. Jadi menurut saya Indonesia hari ini tuh, nah jadi sampai hari ini negara Indonesia ini yang paling cocok itu disebut negara yang bukan-bukan. Bukan ini, bukan itu, bukan ini. Jadi negara bukan. Nah, itulah sebabnya pasca Jokowi nanti sekali lagi kita harus kalangan civil society bekerja sama, kalangan di LIPI juga bagaimana membahas bangsa ini sehingga sepanjang identitas tidak jelas kita gampang diombang-ambing, radikal, kemudian kiri kanan, bineka tidak bineka. Kayak sekarang ini yang tidak bineka itu kalau yang kita tidak mau bekerja sama dengan penguasa itu berarti tidak bineka. Kan bukan itu persoalannya. Nah, jadi penting bagi kita bahwa pertama tadi kalau soal diskusi ini bahwa Habib Rizik itu simbol dari ketidakadilan masyarakat bangsa Indonesia soal intelektualitas dan soal etika. Jadi ini sudah cair dan mudah-mudahan ini juga bisa mencairkan pandangan kita ke depan soal bangsa ini sehingga tidak lagi terkotak-kotak. Demikian Pak Refli, terima kasih. Luar biasa. Tapi ada satu soal tadi yang menarik ya, politik pasca Jokowi ya. Kalau ditanyakan kepada Adi Masardi, saya nggak tahu tahun berapa, ditanyakan ke Kodari beda juga tahunnya. Karena tidak menyebut tahun tapi pasca Jokowi. Silakan Be. Kalau saya merujuk kepada kebudayaan Jawa, Habib Rizik itu adalah satrio piningit. Orang yang ditunggu-tunggu. Selama ini nggak ada apa itu ideal type di dalam kita bergerak. Kalau kritik kepada suaranya begini biar kalau kritik kepada partai-partai cuma satu saja dalam pandangan kita, dalam perbandingan kita dengan tahun 1950. Tahun 1950 ada yang mereka katakan politikus.
politikus itu mempunyai syarat intelektualitas tadi, mempunyai syarat punya etika. Kalau sekarang memang pekerja politik itu istilah orang-orang tahun 50. Kalau nggak ada intelektual, nggak ada etika, diistilahkan walaupun dia tokoh partai politik, sebenarnya dia pekerja politik. Bedanya sama petugas? Itu kalau petugas jabatan. Jabatan. Dia di pekerja politik. Sebenarnya istilah partai politik juga udah nggak tepat. Mestinya digunakan istilah sarekat pekerja politik. Itu mungkin lebih nyekrup ya, kata orang Betawi. Nah, sekarang sudah ada idol type yang bernama Habib Rizik, Habib Muhammad Rizik Syihab, sudah ada. Ya kan, yang ditunggu-tunggu sudah tiba. Nah, benar kalau serius kawan-kawan kita di front persaudaraan Islam, ya kan, itu tinggal dirinci program yang tadi, yang apa itu yang Anda sebut tadi, ada termasuk ada intelektualitas, kayaknya belum ada ya. Masuk di ini dakwah dan pendidikan. Oh, dakwah dan pendidikan. Jadi itu mesti ada, karena ini penting proyek pencerdasan bangsa. Karena pendidikan, ya kan, walaupun sekarang di daring itu, apalagi setelah di daring, materi pendidikan itu udah nggak tertolong. Sejarah itu, pendidikan sejarah itu memulihkan martabat anak didik, bahwa bangsa gua adalah begini punya. Ini kan sejarahnya ngaco. Sejarahnya itu tidak ada timeline, tidak ada timeline sejarah Indonesia, semau-maunya dibuat, diacak-acak dari awal. Itu kan mestinya dari cave life gitu dimulain sejarah itu. Bernard Brun ya teorinya harus dari cave life, nggak bisa tiba-tiba Budi Utomo, kagak bisa dong. Cave life tuh goa, kehidupan goa zaman batu. Harus dari situ. Gua nggak ada ragam hiasnya kan, gua yang terbaik saya kira gua di Solo ragam hiasnya. Nah itu harus. Dan kemudian FPI juga bekerja untuk seluruh bangsa, berkhidmat untuk seluruh bangsa FPI, sehingga itu akan menggembirakan Habib Rizik yang mempunyai tesis S2 maupun S3 adalah tentang Pancasila kalau nggak salah. Ya, yang S2 Pancasila. Ya, nah itu akan lebih baik begitu. Jadi kita ini nation, bangsa Indonesia. Tapi kalau kita bergerak dengan asas Islam, masa diomelin? Dibilang pandangan kita sempit, itu kan cara kita mencari motivasi. Kita berjuang, kita nyari makan, empanin anak bini dengan motivasi Islam. Yang lain dengan motivasi agamanya. Emang nggak boleh diomel-omelin? Dikit-dikit ngomong astung. Jadi saya ingat kehidupan 40 tahun yang lalu, zaman saya masih anggota DPR, kuping saya udah pengen dengerin astung. Ini astung lagi cari tema yang lain lah supaya kita kelihatan intelek gitu. Kalau begini terus kita kagak intelek. Astung tuh azas tunggal ya. Iya, kita jadi kagak intelek kalau begini terus ngomong. Nah, jadi karena itu saya kira mesti bersyukur ya kan. Memang pemimpin itu menderita. Dan janganlah pemimpin itu menceritakan meriwayatkan penderitaannya. Itu bahagian dari perjuangan dia. Terimalah, apalagi kita berjuang ini adalah untuk keridhaan Allah, bukan untuk yang lain ya, nggak ada untuk kerusi atau untuk apa. Jadi karena itu saya ucapkan selamat kepada generasi muda angkatannya saudara Januar ya kan. Saya ini seminggu lagi kan saya udah 79. Wah, luar biasa. Jadi artinya saya kagak boleh divaksin. Iya kan, aturannya nggak boleh, saya nggak boleh direjeng, ya kan, nggak direjeng, nggak boleh orang udah segini, saya udah umur segini, dikit lagi loh saya, ya kan. Jadi karena itu kita harus tetap bersemangat. Kepada saudara-saudara yang bertugas sebagai tim waspada Kopat-Kopit, berilah penerangan kepada rakyat, ojo meden-medeni wong. Ojo meden-medeni wong, itu yang paling penting. Karena kalau semangat kita runtuh, Kopat-Kopit joget. Tapi kalau kita tetap punya gairah atau ghirah,
nggak bisa kopit jarak 10 meter ngeliat kita, dia meleng kok, dia mengkol kopit. Jadi itu yang penting, berilah pengharapan. Kita senang dengan yang, maaf ya kalau saya katakan yang lebih muda ya, yang lebih muda, memberikan harapan melihat hari depan Indonesia masih bisa dicerahkan. Sekian Bapak kita Refli Harun. Terima kasih, Be. Luar biasa, Bapak. Sebelum Mbak Rocky, ke Mbak Wiwi dulu. Silakan Mbak Wiwi, closing statement-nya. Ya, saya ingin menutup ini dengan satu ajakan ya. Biarpun bumi berguncang, ini tetap Indonesia kita. Oleh karena itu kita tetap optimis ya, Indonesia harus maju. Dan karena kita optimis Indonesia harus maju, oleh karena itu kita harus kritis gitu ya. Bahwa Indonesia ini harus dibangun gitu ya, dengan daya kritis dari masyarakat Indonesia yang bisa memberikan tentu gitu ya, masukan-masukan substansi yang sangat positif. Saya tadinya itu menerjemahkan adanya kebangkitan gitu ya dari umat Islam itu di penghujung tahun 2016. Di penghujung 2016 lalu diekspresikan di 2017 gitu ya. Antara lain dalam Pilkada DKI. Lalu bertahap ya di 2018 dan mencapai ya nyaris puncaknya itu di 2019 gitu ya. Di 2019 itu sebetulnya starting point ya, yang di starting point itu 2017 starting pointnya seperti itu ya. Ada kesadaran umat yang cukup bagus gitu ya, bahwa ini saatnya gitu ya. Sebetulnya umat Islam dengan tokoh-tokohnya yang bagus itu bisa memimpin. Itu 2017 gitu ya. 2019 sebetulnya kebangkitan itu terjadi, tapi sayangnya mungkin karena tidak mendapatkan gitu ya satu calon pemimpin gitu ya yang betul-betul tepat, akurat gitu. Sehingga kehilangan momen itu. Tidak gayung bersambut istilahnya ya, antara harapan yang sangat luar biasa dari masyarakat gitu, dari umat itu kepada calon pemimpinnya, tapi ternyata tidak terjadi gitu ya gayung bersambut. Karena saya melihat bahkan perempuan itu ikut bangkit gitu ya, perempuan-perempuan Muslim ikut bangkit gitu. Dan tentu ini tidak bisa diremehkan karena jumlah perempuan di Indonesia itu digitnya itu tipis sekali kalau dibandingkan dengan jumlah kaum laki-laki. Jadi istilahnya berbanding 49 berbanding 51 gitu ya. Mungkin tipis ya, bahkan tidak sampai sebesar itu gitu. Nah, oleh karena itu ya ini harusnya menjadi satu catatan tersendiri. Hanya saja kita ini sedang mengalami satu pandemi COVID yang kita tidak tahu kapan ini bisa kita kendalikan gitu ya. 1,5 tahun ya, 1,5 tahun terakhir ini menunjukkan bahwa ternyata kita tidak mampu mengendalikan COVID. Nah, ini tentunya akan berpengaruh terhadap kondisi sosial politik kita, hukum kita dan sebagainya tadi itu. Dan yang menjadi ancaman bersama kita itu yang sudah disebutkan ya oleh Bang Refli, tadi itu sayup-sayup oleh Bang Rocky Gerung ya, tentang bagaimana 3 poin penting itu dikedepankan, tentang etika, tentang intelektualitas, tentang penegakan hukum, fairness, dan termasuk penegakan HAM gitu ya. Jadi ancaman bersama kita ini adalah karena penegakan hukum, penegakan keadilan, penegakan HAM gitu ya, tidak dikedepankan. Etika, moral, politik tidak dikedepankan. Banyak contoh-contohnya, kalau harus disebut terlalu banyak. Nah, antara lain ya sudah pernah terjadi bagaimana gitu ya, terjadi KLB yang dialami oleh Partai Demokrat, sekonyong-konyong ada KLB dan lalu sekarang juga sepi seperti itu saja kan gitu. Jadi ini juga kita ikut bagaimana memberikan satu nuansa kontribusi pemahaman argumentasi waktu itu tentang
bagaimana partai yang mendadak mau dikooptasi gitu ya. Ini jadi satu perjalanan yang menurut saya penegakan hukum sudah jungkir balik gitu ya. Jadi substansi hukum, kepastian kita terhadap hukum, ketaatan kita pada hukum itu menunjukkan hal yang buruk. Nah, ini yang seharusnya menjadi satu kesatuan yang padu, yang utuh, kontinem gitu ya, yang merupakan salah satu ancaman bersama kita sebetulnya. Dan ini harus dikemas dalam satu isu-isu krusial keumatan dan kebangsaan. Jadi tidak keumatan ansih ataupun kebangsaan ansih, tapi keumatan dan kebangsaan yang utuh, yang itu yang harus kita hadapi bersama sekarang. Nah, ini yang bisa menyatukan kita semua, gitu ya. Adanya ancaman bersama tadi itu terhadap tentunya NKRI kita, karena apa? Karena etika, moral politik sudah tidak dikedepankan lagi gitu ya. Lalu juga penegakan hukum, penegakan keadilan, HAM juga diabaikan gitu. Lalu juga masalah tentu ini ujung-ujungnya adalah bagaimana adanya tidak hanya konglomerasi dari partai politik, tapi menguatnya gitu ya tren dominan dari para oligark politik maupun ekonomi. Jadi udah sempurna sekali kalau menurut saya. Nah, oleh karena itu kebangkitan umat Islam seharusnya memang akan terus on ya dengan keterpurukan negara kita saat ini sebetulnya, karena bagaimanapun juga sebetulnya kesatu paduan kita untuk gitu ya melawan ini semua itu diperlukan, sangat diperlukan oleh kita semua. Mungkin itu Bang Refli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Wiwi ya, Profesor Siti Zuhro. Covid selesai tahun ini Bu, jangan khawatir. Joe Biden sudah perintahkan tim intelijen bekerja sampai dengan 25 Agustus 2021. Tenang saja, Covid padam tahun ini. The last but not least, Bang Rocky Gerung. Tapi tantangannya begini Bang, kita bicara HRS ya. HRS banyak sekali orang melihatnya sebagai tokoh Islam. Katakanlah tokoh yang eksklusif, bukan tokoh yang inklusif. Padahal yang kita inginkan Habib Rizik sebagai sebuah momentum atau monumen bagi keadilan, bagi keintelektualan, dan bagi etika, termasuk juga penegakan hukum yang baik. Silakan Bang Rocky, take your time. Silakan. Okay, I take as longer as I can. Tadi betul Babe bahwa COVID. Oh sorry. Ya COVID hilang ya Be. COVID akan padam. Tapi di Indonesia stupid akan menyala. Oke, ini satu ruang untuk kita bikin refleksi terus. Karena kita cuma punya kemampuan refleksi itu. Yang punya kemampuan untuk menghasilkan dorongan politik masif adalah partai-partai. Tapi justru kemacetan itu ada di dalam partai-partai. Sehingga tugas edukasi, tugas membuat etik itu jadi norma politik itu diambil alih oleh LSM, diambil alih oleh BEM UI dan BEM Nusantara. Kan di situ sebetulnya kita mesti refleksi. Apa sebetulnya problemnya sehingga partai politik gagal menjadi diambil alih oleh YouTuber juga. Ambil alih YouTuber. Gagal menjadi agen etis, sama seperti di awal Republik ketika Hatta mempromosikan supaya bikin partai-partai dengan maklumat nomor X itu. Nah pada waktu itu semua orang bergairah bahwa Indonesia akan diasuh secara etik oleh intelektual yang adalah politisi itu. Jadi semua pemimpin politik kita dasarnya adalah intelektual. Dia paham tentang sejarah dunia, dia tahu tentang jarak ideologi, sehingga dia bisa bergaul secara etis dan secara ya tanpa mau disogok itu. Nah sekarang kita
berupaya mengevaluasi Indonesia hari ini berdasarkan parameter kemarin itu. Karena kemarin itu kita surplus etis di awal-awal kemerdekaan tuh. Lalu kemudian makin defisit dan sekarang betul-betul nihil ethical politics itu tuh. Apa alat ukurnya tuh? Saya ambil aja alat ukur yang paling sederhana, yaitu setiap kali kita masuk kampus UI itu ada tulisan Latin di situ. Veritas, probitas, justitia tuh. Yang artinya veritas artinya kebenaran, probitas artinya kejujuran, justitia artinya keadilan itu. Biasa begitu kan, kampus di luar negeri juga bikin semacam dalil untuk membangkitkan motivasi itu. Di Chicago tagline-nya itu Crescat Scientia Vita Esculator. Artinya Crescat artinya bertumbuh, scientia ilmu. Menumbuhkan ilmu akan membuat hidup lebih mulia tuh. Vita esculator, vita artinya hidup, esculator artinya agung mulia tuh. Kita jangan ambil yang jauh sana. Di UI aja. Sekarang kita pakai dalil UI itu untuk mengevaluasi politik, mengevaluasi UI sendiri tuh. Apakah politik kita berbasis pada prinsip pertama tadi, veritas, kebenaran? Nggak ada. Dusta adalah aktivitas politik utama kita, bukan kebenaran itu. Prinsip kedua, probitas, kejujuran itu. Nggak ada juga. Karena manipulasi adalah aktivitas utama politik kita tuh. Justitia, keadilan juga nggak ada. Karena disparitas naik terus tuh. Jadi terhadap itu kita bisa katakan bahwa anak-anak BEM ini betul-betul mengevaluasi politik Indonesia berdasarkan dalil yang UI bikin sendiri itu. Sekarang kita ukur misalnya rektor UI, apakah dia masuk di dalam prinsip 3 tadi itu? Veritas, probitas, justitia. Aturan di dalam statuta UI, rektor UI nggak boleh jadi pejabat di luar UI itu. Nah dia ini komisaris dari BRI yang adalah pejabat negara karena dibayar oleh negara. 2 kali dapat gaji. Itu udah tidak jujur, melanggar probitas. Itu udah tidak benar, melanggar veritas. Itu tidak adil, apalagi melanggar justitia. Jadi rektornya sendiri melanggar prinsip yang ada di UI itu. Itu yang namanya ukuran etis. Kan itu kan. Jadi parameter etisnya aja di UI dilanggar. Kalau kita bilang, jadi minggu depan yang tas-tas ini kita bahas lah kira-kira. Okay. Nah saya mau lanjutkan itu untuk mengatakan bahwa bahkan universitas yang seharusnya disimbol konsistensi nggak terjadi, apalagi partai politik itu. Kan itu ukurannya kan. Jadi orang bilang, dengerin aja UI aja nggak bisa kok. Apalagi partai politik yang isinya adalah maklar, calo, macam-macam gitu kan. Nah kita mau lakukan perubahan itu. Nah karena tadi diusulkan agar supaya diedarkanlah semacam cara baru melihat politik. Tuh ngapain ada soal radikal, moderat segala macam. Jadi kita mau coba lihat Indonesia dengan kategori baru. Bahwa di Indonesia ada mayoritas, jangan sebut mayoritas, warga negara yang menginginkan dalil agama itu, imperatif agama itu masuk dalam politik. Ya sah. Karena memang begitu. Aspirasi itu bisa dititipkan lewat partai, lewat keyakinannya segala macam. Ada yang memisahkan antara keyakinan agama dan efektivitas dalam politik. Kita sebut sekuler tadi, tapi Babe bilang jangan pakai sekuler, itu pusing tuh. Yang non agama. Dua-duanya adalah warga negara itu. Biarkan hidup itu berlangsung tanpa ada saling mengolok-olok itu. Nah supaya nggak mengolok-olok, kekuasaan itu nggak boleh berpihak di antara dua itu. Biarkan itu bagian dari societal kehidupan biasa kita. Nah kalau itu terjadi nanti akan ada kompetisi gitu. Misalnya saya kasih contoh, ada 5 partai Islam, hanya 1 partai sekuler. 5 partai Islam korup. Si sekuler ini karena punya otak, dia tidak akan, 5 partai Islam yang ada dan 1 partai sekuler. Yang Islam ini korup, yang sekuler ini bersih. Maka masyarakat pemilih Islam itu kalau dia akal sehat, dia akan pilih partai sekuler. Karena nggak mungkin dia milih partai yang basisnya agama tapi korup kan. Demikian sebaliknya, ada 5 partai sekuler, 1 partai Islam. 5 partai sekuler itu tukang bohong. Maka pemilih dari partai sekuler ini juga nggak mau pilih partainya sendiri. Dia akan pilih partai Islam
Yang tadi veritas, probitas, justitia. Itu yang namanya overlapping konsensus dalam politik, cross cutting loyalties. Nah ini yang mesti kita ajukan tuh, sehingga nggak bisa kita anggap bahwa ya partai Islam itu pasti bersih, partai sekuler pasti plural. Banyak juga sekuler yang nggak plural, yang bahkan lebih radikal cara berpikirnya dari mereka yang beragama itu. Demikian sebaliknya tuh. Jadi karena itu keadilan tadi, probitas, justitia, veritas, jadikan juga parameter partai itu. Saya akan memilih para Habib Rizik. Kalaupun saya non Muslim, saya akan pilih dia karena dia probitas, veritas, justitia. Kalau dia berbalik begitu, tentu saya akan pilih yang lain tuh. Jadi cuman itu yang mesti kita pamerkan tuh. Kemampuan berpikir seseorang itu harus diperlihatkan pada rakyat supaya kita bisa pilih kan. Di belakang itu ya ada urusan sentimen agama segala macam. Iya, tapi bukan itu inti dari politik tuh. Jadi keterbukaan semacam itu yang harus kita ucapkan sejak sekarang. Nah kita balik pada keadaan sekarang. Orang ingin agar supaya ada kejelasan kapan terjadi perubahan politik. Secara elektoral itu baru 2024. Tapi kalau kita menunggu 2024, veritas, probitas, justitia itu makin drop. Karena yang berlaku adalah bukan prinsip-prinsip tadi, tapi prinsip peternakan politik. Yang peternak politik siapa? Yang masih oligarki yang sama, yang mengincar ternak baru di 2024 itu. Kalau kita bilang bagaimana cara membatalkan oligarki? Batalkan di 2024, nggak bisa. 2024 adalah fasilitas resmi bagi oligarki untuk main politik uang. Jadi oligarki mesti dibatalkan di luar sistem resmi suksesi. Itu logikanya begitu. Supaya dia kelimpungan. Dia nggak punya kesempatan untuk bermain politik melalui fasilitas resmi negara. Kenapa? Karena dia disponsori negara juga. Jadi problem ini sebetulnya yang jadi kegelisahan kita. Tapi saya tahu psikologi beberapa peneliti atau bahkan tokoh politik atau elit takut melakukan perubahan sebelum 2024. Apa dasarnya? Itu inkonstitusional. Loh, konstitusi bilang bisa terjadi perubahan sebelum masa jabatan berakhir, kan begitu kan? Jadi dia bukan inkonstitusional, kalaupun terjadi dia adalah ekstra konstitusional, bukan inkonstitusional tuh. Di luar aturan, tetapi itu adalah akibat dari aturan yang sekedar melegalkan beroperasinya kembali oligarki itu. Nah, saya mempromosikan ini bukan dalam rangka makar, tapi untuk memperlihatkan mempercepat perubahan demi alasan veritas, probitas, justitia. Nah, pembicaraan semacam ini juga dimaksudkan untuk itu. Kalau enggak ya ngapain kita bikin komunitas civil society yang pada akhirnya harus tunggu 2024. Pada saat itu oligarki udah bertumbuh lebih kuat, akarnya udah sangat kuat itu. Karena dia akan manfaatkan seluruh potensi bangsa ini. Jadi sekali lagi balik pada tema tadi itu. Habib Rizik dia adalah monumen hari ini untuk mengumpulkan sisa-sisa energi etis tadi itu, sisa-sisa energi intelektual, sisa-sisa energi keadilan. Tapi tentu kalau dia dikumpulkan dia mengganggu oligarki, konfrontasi pasti terjadi itu. Tapi kita mesti ambil risiko itu tuh. Kalau kita ingin satu kali dalam sejarah kita katakan kita berpindah secara kualitatif dari sistem yang korup pergi pada sistem yang bersih itu. Itu dalilnya tuh. Sekarang saya ingin minta misalnya surveyor untuk mensurvei pikiran ini. Tetapi mensurvei pikiran ini ada resikonya, nggak dibayar oleh oligarki surveinya tuh. Karena kalau keluar surveinya itu pasti oligarki kurang ajar. Gue kasih duit tapi lu bikin hasilnya yang mengolok-olok gue kan. Jadi bayangkan misalnya surveyor-surveyor kita yang juga adalah intelektual masuk dalam jebakan tadi itu. Nah ini yang membuat kita percaya bahwa gumpalan kedunguan ini, gumpalan arogansi ini yang akan mencair kalau ada tokoh muncul itu. Habib Rizik sedang mencairkan gumpalan ini tuh. Kan itu logiknya begitu gampangnya tuh. Jadi sekali lagi upaya kita sebagai masyarakat sipil menghendaki ada perubahan kualitatif, bukan kuantitatif gitu. 2024 itu kuantitatif doang, berubah secara kuantitatif artinya jumlahnya berubah, kualitasnya nggak berubah. Dengan kata lain, oligarki tetap ada di situ, bukan perubahan secara kualitatif di mana oligarki hilang. Kalau kualitatif oligarki mesti hilang. Kan teorinya begitu, kita sebut-sebut oligarki ada. Tapi semua surveyor bilang ya kita rubah di 2024. Lo oligarki juga senang. Oke, 2024 itu resmi, mari kita kumpul uang untuk beternak politisi baru tuh. Jadi sekali lagi
ethical drive ini, atau sebut aja lebih kuat, ethical imperatif, itu yang harus kita install ke dalam otak pimpinan-pimpinan partai itu. Karena masih ada mungkin sisa-sisa yang masih bisa, bagian di otaknya bisa kita install ethical imperatif itu. Nah, cangkir opini adalah dalam upaya untuk menginstall ethical imperatif ke dalam sistem politik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Saya tadi lupa yang diomongkan Bang Rocky, tapi begitu bilang secangkir opini langsung saya ingat. Yap, kita menyelesaikan diskusi kita. Tentu kita tidak menyelesaikan negara ini dengan satu diskusi, tapi diskusi semacam ini tentu dalam rangka menginstall ya. Jadi ethical imperatif yang dikatakan Bang Rocky Gerung. Terima kasih Bang Rocky, Bang Adi Mazhardi, Aziz Yanuar, Babe Ridwan Sadi, dan Prof. Siti Zuhro. Kita bertemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vonis HRS sudah dibacakan, hukuman 4 tahun telah dijatuhkan, pro dan kontra mengiringi putusan tersebut. Banyak yang menilai putusan itu tidak adil, berlebihan, bahkan pesanan penguasa. Tentu tidak sedikit pula kelompok yang mungkin bergembira atas isolasi HRS setidaknya hingga akhir 2024 yang menyebabkan tokoh karismatik itu tak bisa ikut cawe-cawe dalam Pilpres. Terlepas dari itu semua, akankah vonis ini menjadi momentum kebangkitan politik Islam, termasuk juga memantik semangat oposisi yang semakin meluas? Sobat, kerabat, pemirsa, Indonesia dalam secangkir opini pekan ini, vonis HRS, momentum politik Islam dan oposisi.